Halo semuanya dan selamat datang kembali di podcast 2 biji Bareng gua Sulek dan Kizol. jadi pada episode kali ini kita bakal bahas tentang pengalaman horor waktu di kosan bareng kawan-kawan. Nah, dari lu sendiri gimana Zol? Ada nggak pengalaman horor yang lu alamin pas lagi masih di kosan? Ada sih, waktu itu pas lagi begadang di kamar lantai 2 bareng anak-anak kosan. Ada satu temen gua cewek, dia ngeliat kucing hitam jalan di lorong atas. Terus kucing itu tiba-tiba ngilang. Gak lama kemudian temen gua yang cewek itu histeris, kesurupan gitu. Terus anak-anak pada panik tuh. Untungnya waktu malam itu ada teman pinggir kosan yang bisa nyadarin. Pas udah sadar, dia cerita kalau sebelumnya ada sosok makhluk gaib di lorong itu. Oh, waktu yang di atas itu ya? Beh, serem juga ya. Kalau kita yang lihat, gua nggak kebayang tuh, pasti bulu punduk gua merinding. Emang waktu itu lo lagi di mana, Lek? Seinget gua pas malam itu gua udah tidur Jol, dan paginya gua baru denger cerita itu. Kalau dari lo sendiri gimana, Lek? Ada gak cerita horor? Yang gua inget sih pas malam itu kita ngerjain si Agung pas lagi tidur. Ceritanya si Agung udah tidur duluan tuh, dan gua sama anak-anak masih pada begadang. Terus ada niat jahil dari anak-anak buat ngerjain si Agung, buat matiin lampu sama ngunci kamar. Juga muterin lagu Leng Serungi. Kan serem tuh lagu Leng Serungi. Terus ninggalin si Agung sendirian di kosan. Gak lama kemudian si Agung kebangun, dan ekspresinya pas keluar kamar malah cengar-cengir. Gagal deh ngerjainnya. Itu bukan cerita horor sih. Kalau pas waktu itu gua ada juga, Lek. Nah, buat nambahin cerita pengalaman horor di kosan, kita bakal wawancarai teman kosan kita juga yang namanya Guntur. Wih, Tur, halo, apa kabar? Gimana? Wih, alhamdulillah alamin. Puji Tuhan, sehat baik. Wih, sekarang lagi sibuk apa nih, coy? Biasa aja. Lu tahu sendiri kali. Gua lagi sibuk nyusun sih karena sekarang mah. Nyusun apa nih, skripsi? Skripsi ya belum kelar. Kampus juga sampai tua juga. Terus aja kuliah. Mau jadi koboi kampus tah? Kayaknya. Aduh. Yang penting jalanin aja dulu, Tur. Ya doanya aja lah. Nah, jadi gimana, Tur? Ada nggak cerita horor dari dulu? Nih kita kan lagi buat konten horor nih ceritanya nih. Wah. Gak di mana-mana nih anjir, asli. Tiap gua ketemu orang hal mistis terus udah diomongin. Ya gak apa-apa lah, ayo aja. Ada sih. Kebetulan dari minggu-minggu kemarin gua ngerasain ada hal kayak gaib mistis kayak gitu. Wah, kayaknya asik nih ceritanya nih. Coba ceritain, Tur, gimana? Oh mau sekarang? Sekarang dong. Oh boleh tuh, boleh. Oke, awal mulanya tuh pas kemarin ada 2 bulan mah. Pas gua masih di Bandung sih. Tapi sekarang juga masih Bandung sih, cuma pulang doang. Oke, jadi gini, gua menyeritain sedikit pengalaman yang pernah gua alami sewaktu di kosan Nusantara ini, Lenteng. Jadi waktu itu pada dini hari sekitar pukul 1:30 kalau gak salah. Ngerasa agak lapar. Ya pengen ngemil lah. Terus gua minjem motor ke teman gua, niatnya mau beli burjo. Pas gua mau ambil motor itu ya, taunya ada orang yang duduk, goblok. Tapi bukan orang anjir. Heran gua juga. Gua balik lagi dong. Mau minta antar ke teman gua sekalian buat cek yang tadi lagi duduk di motor. Pas gua balik lagi ternyata pas kita samperin udah gak ada anjir. Udah langsung cabut beli burjo. Nah yang bikin merinding lagi, pas gua ngobrolin hal tadi di jalan, tiba-tiba muncul lagi sosok aneh yang kayak orang di pinggir jalan, rambutnya panjang sambil meletin lidah ke gua anjir. Serius gua mah. Gua shock dong, langsung ngegas tuh motor anjing, bodo amat gak mikirin orang tuh apa, udah aja langsung ke burjo gua tuh. Anjir, serem juga ya. Tapi lu pulangnya gimana tuh?
Ya suruh teman gue yang bawa motor, tapi tetap gue kepikiran terus sampai sekarang. Pengalaman yang goblok gitu asli. Nah, kali ini kita bakal bacain beberapa cerita horor yang ada di artikel. Dilansir dari idntimes.com yang berjudul Kos Baru yang Berisik. Hari itu gue pindah kos baru yang gak jauh dari tempat pemakaman umum. Malam pertama dan kedua tidak ada masalah, tapi tidak dengan malam ketiga. Malam itu kosku sepi karena rata-rata semua penghuni pulang kampung. Tersisa gua dan penjaga kos yang ada di kamar ujung paling dalam. Jelang malam tengah malam, gua terbangun karena seperti mendengar suara orang berlari. Gua mencoba tidak mempedulikannya. Namun beberapa saat setelah memejamkan mata lagi, suara semakin keras dan pintuku diketuk beberapa kali. Gua mulai terganggu dan melihat keluar, tapi tidak ada orang. Kegelapan sepanjang lorong, hanya ada cahaya di ujung lorong, yakni kamar penjaga kos. Gua mulai kebingungan. Gua mencoba untuk tetap berpikir positif, kembali tidur. Gua terbangun lagi karena suara ketukan pintu itu semakin keras. Dan dalam waktu yang lama, gua putuskan untuk keluar kamar dan berjalan di lorong yang sepi itu. Gua menyalakan lampu dan tiba-tiba melihat dua sosok hitam di ujung lorong. Gua terdiam dan badan gua lemas. Keduanya melihatku dengan mata merah menyala. Mereka kemudian seperti berlari ke arah gua semakin dekat dan cepat. Mereka berjarak tidak jauh dengan gua. Gua takut tapi tidak bisa berteriak. Kemudian gua pingsan ketika mereka semakin dekat. Gua dibangunkan penjaga kos paginya dengan kondisi gua di ujung lorong dekat kamarnya itu adalah ujung lain dari tempat gua berdiri sebelumnya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya pembahasan podcast kali ini. Ceritanya cukup serem-serem juga ya. Ya, mungkin bakal kita lanjutin di episode berikutnya. Makasih. Makasih buat Guntur ya yang udah datang ke podcast kita kali ini. Lu harus dengerin anjing. Dan makasih juga buat kalian yang sudah dengerin podcast 2 biji ini. See you the next podcast 2 biji. Bye.